Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saat ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya dalam setiap ibadah dan pekerjaan kami boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami senantiasa mampu untuk menyelaraskan kehidupan kami dalam setiap pekerjaan kami dan juga peribadahan kami kepadamu saja ya Tuhan. Jika dengan keselarasan itu kami dimampukan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam setiap karya pelayanan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun boleh memahami dan mengerti sabda Tuhan, terlebih kami juga menghidupinya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita pada saat ini akan diambil dari Yesaya 59 ayat 9 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Demikian sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan lebih berbahagia lagi bagi kita yang menghidupi sabda Tuhan pada saat ini. Warga Yakum dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan. Penyesalan selalu datangnya di akhir. Tentu ya, karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan, tapi adalah pendaftaran. Kalau kita lihat di rumah sakit kita pun, kalau pasien akan berobat, masuknya adalah pendaftaran dulu. Kalau kita akan menerima mahasiswa baru, pasti prosesnya adalah pendaftaran dulu. Jelas bahwa penyesalan itu tidak mungkin berada di awal, tetapi penyesalan itu berada di akhir. Dan itu sesuatu pasca terjadi, sesuatu barulah orang itu merasakan sebuah penyesalan. Apa yang tergambarkan dalam bacaan kita tadi, ini adalah sebuah syafaat yang diungkapkan oleh umat Israel dan merupakan sebuah penyesalan yang dinaikkan kepada Tuhan dalam syafaat doanya. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya penyesalan ini yang dilakukan oleh umat Israel? Kalau kembali menilik dalam perikop yang kita baca ini ayat 3-8, pada dasarnya adalah ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Ada tentang dosa, ada kecurangan, ada tentang bagaimana mereka bersaksi dusta di dalamnya, ada tentang mereka membunuh orang lain dan lain sebagainya. Itu merupakan rincian dosa.
Nanti kita bisa lihat apa saja rinciannya, atau Bapak Ibu sekalian boleh melihatnya dalam ayat 3-8. Itu adalah rincian-rincian dosa yang menggambarkan mengapa bangsa Israel itu akhirnya menyesal kepada Allah. Kalau kita kategorikan, ada dosa tentang pikiran, ada dosa tentang keinginan, ada dosa tentang tindakan, ada dosa tentang perkataan, bahkan ada dosa terkait dengan kelalaian. Kelalaian ini didefinisikan dengan terkait dengan kewajiban yang harusnya dilakukan, tetapi itu tidak dilakukan sehingga dilihat sebagai sebuah kelalaian. Kalau kita melihat dari beberapa kategori ini, pikiran, keinginan, tindakan, perkataan, kelalaian, ini juga banyak diceritakan dalam kisah-kisah Alkitab. Kain dan Habel, ketika dimulai dengan rasa iri terhadap saudaranya dan akhirnya berujung pada membunuh saudaranya. Daud yang melirik Batsheba karena keinginan hasratnya, dia akhirnya melanggar dan ia juga akhirnya hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dia membunuh Uria karena menyukai Batsheba dan akhirnya memang juga menikahi Batsheba, tetapi dampaknya adalah ia membunuh orang lain. Bicara soal perkataan juga akan ada banyak contoh-contoh yang dicontohkan di dalam kisah Alkitab kita. Bahkan kalau kita bicara kelalaian, kalau kita ingat tentang perumpamaan talenta, bagaimana orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola satu talenta, dan dia lalai, tidak melakukan kewajibannya, tidak melakukan tugas tanggung jawabnya, dan itu adalah merupakan dosa. Jadi, kalau dilihat keseluruhan dari pengakuan dosa umat Israel itu, ada tentang gambaran-gambaran kategori itu. Maka pertanyaannya, warga Yakub dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini, apakah yang terjadi dengan umat Israel waktu lampau masih terjadi sampai sekarang? Apakah masih ada orang yang bersaksi dusta? Apakah ada orang yang masih membunuh satu dengan yang lainnya? Bahkan kalau kita melihat membunuh itu bukan soal membunuh secara fisik, tapi secara karakter pun bisa terjadi. Apakah masih ada orang yang saling menjatuhkan? Apakah ada orang yang juga mengingini orang lain yang juga sudah menikah misalnya dan akhirnya berselingkuh? Apakah masih ada orang-orang yang jatuh karena tindakan dan perkataannya yang tidak sesuai, yang berkata-kata kasar? Ataukah masih ada juga orang yang lalai, yang harusnya melakukan kewajiban tugasnya, tapi tidak dilakukan? Mari coba dicek dan dilihat di sekeliling kita ataupun terjadi dengan diri kita. Apakah itu masih ada hingga sekarang? Kalau masih, di manakah itu terjadi? Mari dijawab dengan hati Bapak Ibu sekalian. Kalau itu masih terjadi, maka sebenarnya ini menjadi sebuah pesan yang kuat yang diberikan kepada kita. Karena apa? Dalam bacaan kita, ayat 9-11, itu mengungkapkan tentang dampak dari dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Pada waktu melakukan sebuah tindakan dosa, orang tidak akan pernah berpikir dampaknya. Karena penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau orang berpikir dampaknya dulu, mungkin tindakannya selalu lurus, tindakannya selalu benar. Tapi inilah yang diungkapkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka melihat dan mengakui dampak dari dosa mereka, dikatakan di sana mereka pun dalam kebingungan. Mereka pun dalam kondisi yang tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka tidak dapat terang yang seharusnya. Mereka berjalan dalam kebingungan. Itu adalah dampak dari dosa. Sehingga sebenarnya sebuah pesan yang kuat ketika kita belajar pada saat ini adalah hati-hati ketika kita ingin melakukan dalam pikiran, tindakan, kewajiban, perkataan. Ingatlah, bisa jadi ketika kita melakukan dosa, ada dampak, konsekuensi yang harus kita tanggung. Hal kedua dalam konteks bacaan yang kita lihat pada saat ini adalah menarik ketika umat Israel itu melakukan tindakan dan sebagainya tentang dosa. Dan mereka merasakan dampaknya. Dan akhirnya itulah yang mendorong mereka mengakui dan menyesal kepada Allah. Jadi ayat 12-15 itu kita bisa kategorikan, bisa lihat itu adalah wujud penyesalan dan pengakuan dosa bangsa Israel. Dan 15b-16 itu adalah merupakan wujud nyata keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel.
Kalau melihat semua itu, maka sebuah refleksi yang menarik yang ditunjukkan oleh umat Israel pada saat itu. Mereka memulai pengakuan dan penyesalannya itu karena rasa bersalah. Kalau bahasa Inggrisnya sekarang itu feeling guilty, gitu ya. Memiliki rasa bersalah justru mendorong mereka itu bertobat. Justru mendorong mereka dari pertobatan itu adanya kebaruan hidup. Jadi kalau orang merasa bersalah itu harusnya bukan malah membentengi diri, berbuat kesalahan-kesalahan yang lain sehingga menutupi dosanya, tapi justru umat Israel itu dengan rasa bersalahnya mendorong pertobatan dan pengakuan kepada Allah, secara terbuka mengakui, secara terbuka menyesal, dan akhirnya memperbaiki diri dengan wujud pembaruan hidup, bukan semakin menutupi dirinya. Kita banyak melihat di sekeliling kita ketika orang sudah ditemukan salah saja, kadang-kadang malah membela dirinya dan menutupi dirinya, bahkan memperlihatkan bahwa mereka tidak bersalah. Rasa bersalahnya bahkan mungkin tidak ada. Rasa bersalah bisa membuat orang lain menutupi dirinya, membuat pembelaan begitu banyak, sehingga tidak ada pembaruan hidup. Inilah yang diingatkan dalam bacaan kita saat ini. Karena sebenarnya pengakuan diri, pertobatan itu seharusnya tidak membuat kita dipermalukan. Inilah prinsip dari sebuah pertobatan yang harus kita pahami dan harus kita ingat. Sebuah pertobatan yang sejati adalah menelanjangi diri di hadapan Tuhan, mengakui dan menyadari akan segala hal-hal yang pasti menyimpang di hadapan Tuhan. Bukan malah semakin membuat dan mencari alasan satu dengan alasan yang lainnya, sehingga menutupi diri dan tidak terjadi pembaruan hidup. Inilah yang sebenarnya memperlihatkan kelapangan dada dari umat Israel pada saat itu. Tema perenungan kita saat ini adalah lapang dada. Kalau secara umum, lapang dada itu kan pasti sifatnya adalah sikap terbuka menerima tentang kekurangan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain ataupun kekurangan orang lain. Itu secara umum pengertiannya begitu. Sebuah sikap, bukan perasaan, tapi sebuah tindakan mengakui akan kekurangan diri sendiri dan juga mengakui akan kelebihan orang lain. Dalam hal ini, konteks bahasa Israel adalah mengakui akan kekurangannya diri sendiri dan menelanjangi diri sendiri atas apapun yang sudah mereka perbuat. Itu adalah lapang dada. Jadi sebenarnya lapang dada itu tidak membuat kita malu. Lapang dada itu malah tidak menutupi segala sesuatu, tapi dengan kerendahan hati mengakui keberadaan orang lain. Karena menurut saya, mengakui kelebihan orang lain pun kita juga harus mengakui tentang kekurangan orang lain. Karena kita hidup bersama, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita hanya menerima kelebihannya saja dan kekurangannya tidak, itu juga sebuah masalah. Karena akhirnya ketika kita melihat kekurangan orang lain, itu menjadi sebuah bahan omongan, sebuah penghakiman, sebuah penilaian negatif. Bahkan kayak memang orangnya adalah begitu kok, ya sudahlah. Bahkan itu menjadi bahan cemoohan mungkin. Bahkan menjadi sebuah hal yang dinilai, dia emang gak bisa apa-apa karena emang sudah karakternya begitu. Hal-hal itu yang mungkin akan terucap dari diri kita. Maka kalau kita melihat kekurangan orang lain dan melihat kelebihannya juga secara utuh, jangan dilihat separuh-separuh karena kita melihat bahwa diri kita yang mungkin lebih daripada orang lain. Kalau kita bicara lapang dada, jemaat yang dikasih Tuhan, warga Yakum, maka hal yang perlu kita ingat adalah lapang dada adalah keinginan untuk memperjuangkan kebaikan dan ketenangan bagi diri sendiri. Lapang dada adalah mendorong kita terbuka, mendorong kita untuk membarui diri dalam sebuah pertobatan dan mengakui keberadaan orang lain. Lapang dada itu bukan soal tentang bagaimana orang lain yang akan lebih tenang, tapi menurut saya adalah lapang dada adalah keinginan untuk memperjuangkan kebaikan dan ketenangan bagi diri sendiri. Kadang-kadang kita lelah harus melihat kekurangan orang lain dan menjadikan bahan itu dalam perbincangan, bahkan menjadikan gunjingan atau menjadi hambatan dalam pekerjaan. Tapi ketika kita berlapang dada dalam hidup bersama, dalam pekerjaan, sebenarnya kita juga sedang memperjuangkan kebaikan bagi diri sendiri dan ketenangan bagi diri sendiri. Itu sebuah lapang dada prinsip yang perlu kita bangun,
yang bisa kita bangun di dalam melihat konteks Yesaya pada saat itu. Dampak dari dosa membuat mereka tidak tenang. Dan pengakuan diri, pengakuan dosa dan penyesalan dosa membuat mereka tenang dan memperjuangkan kebaikan bagi diri sendiri. Ada sebuah tulisan yang saya temukan di internet. Tulisannya begini, tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak akan bikin dia nyesek karena masih lapang. Artinya bahwa lapang dada itu pada dasarnya akan luas sekali. Tidak ada yang sekat-sekat membatasinya. Karena ketika orang lain menyakiti kita, kita masih punya lapang dalam hati kita. Tidak ada batas yang membatasinya, karena sebenarnya batasan itu kitalah yang menciptakan. Pertobatan, pembaruan hidup tidak akan pernah ada batasnya. Maka jangan batasi diri kita untuk kita juga semakin membarui hidup kita di dalam Tuhan. Jangan batasi kita dengan melihat kekurangan orang lain dan itu menyusahkan diri kita. Karena lapang dada adalah membuat kita tenang di dalam kita menjalani hari-hari. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah sebuah perjalanan yang tidak mudah, Tuhan, kami datang di dalam kerinduan kami agar Tuhan menyapa dan selalu menguatkan kami, menolong kami untuk kami memiliki sikap yang lapang di dalam menjalani ketakutan, di dalam menjalani kesulitan, dalam menjalani hambatan. Kiranya Allah senantiasa menganugerahkan kami kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk tangguh dan berjalan di dalam Tuhan. Sehingga kami pun juga menyingkirkan tembok-tembok yang membatasi diri kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Bapa, kiranya Tuhan menganugerahkan kami kemampuan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Di dalam setiap pekerjaan yang harus kami kerjakan pun kami harus ingat akan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami tidak lalai dalam menjalankan pekerjaan kami sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dalam pergumulan unit-unit kami, kiranya Tuhan menolong, memampukan kami untuk bisa berdinamika dengan perkembangan zaman yang sudah semakin bergerak dengan cepat di sekeliling kami. Tuhan memakai setiap pemimpin yang ada di unit kami. Tuhan memakai kami juga sebagai tangan-tangan yang mengerjakan karya misi Tuhan. Kami adalah utusan yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan misi ini dimanapun kami berada. Maka biarlah kami juga selalu berpaut dan berpusat kepada Engkau. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.